berjumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Theodorus William Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Menyambut Orang Asing berdasarkan Kejadian 18 ayat 1 sampai 8 bersama saya Kezia. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami di tengah-tengah hati kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan memahami firman Tuhan dengan baik, serta mampukan kami untuk dapat melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam Kristus, sebagai firman yang hidup kami memohon. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kejadian 18 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Masyarakat Indonesia dikenal dengan keramah tamahannya. Salah satu contohnya adalah masyarakat Jawa di pedesaan yang memiliki kebiasaan menyediakan kendi tanah liat berisi air minum di depan rumah mereka. Mereka memahami bahwa air merupakan sumber kehidupan, sehingga membagikan air berarti membagikan kehidupan. Dahulu, sebelum alat transportasi berkembang seperti sekarang, orang harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dari desa ke desa yang lain. Air minum dalam kendi tersebut disediakan bagi siapa saja pejalan kaki yang lewat dan kehausan, sekalipun orang asing. Nah, kini kebiasaan menyediakan air dalam kendi tanah liat sudah jarang ditemui atau telah diganti dengan galon. Tetapi keramah tamahan terhadap orang asing tetap hidup. Masyarakat Yahudi juga memiliki tradisi keramah tamahan yang kuat. Mereka menerima orang asing dengan baik, dan hal ini terlihat ketika Abraham menyambut orang asing di kemahnya. Saat ia sedang beristirahat pada hari yang panas di depan kemahnya, dekat pohon tarbatin milik Mamre, datanglah 3 orang asing. Tanpa ia sadari, mereka adalah penampakan Allah sendiri. Abraham kemudian mengajak ketiga orang itu untuk mampir, membasuh kaki, dan beristirahat. Ia lalu memberi mereka makan roti, daging lembu, serta minum susu. Abraham melakukan ini dengan sukacita, meskipun ia belum mengenal mereka. Dengan menyambut ketiga orang asing tersebut, Abraham sebenarnya sudah menyambut Allah sendiri. Nah, teens kita diajak menjadikan keramah tamahan bukan hanya sebagai kebiasaan atau keterpaksaan, melainkan sebagai bagian dari identitas diri kita. Nah, kita dipanggil untuk menyambut sesama dengan tulus, bahkan ketika ia adalah orang asing. Ingatlah, ketika kamu menerima dan bersikap ramah kepada orang asing, mungkin saat itu kamu juga sedang menyambut Allah. Mari kita menuntut perenungan kita dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Tolonglah kami agar kami mampu hidup dengan penuh kasih dan keramah tamahan kepada setiap orang yang kami jumpai. Sehingga melalui hidup kami, kasih Tuhan semakin nyata. Dan sertailah kami dalam setiap langkah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke yang lain. Tuhan Yesus memberkati.